Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam. Dari pemalsuan kuburan. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Musuh Mbak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah video yang akhir-akhir ini viral, di mana ada salah satu tokoh, musisi serta penceramah yang mengomentari, membahas tentang gerakan-gerakan para habaib, para kelompok Ba'alawi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton dulu video ini sampai selesai. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan. Di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Habib. Ini Habib Fulan, Habib Fulan. Sehingga ada seorang Ba'alawi mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa pintu Tarim. Di awal video pembukaan podcast Bisikan Roma, beliau menampilkan sebuah cuplikan video yang berisi sebuah pernyataan dari salah satu habaib yang mengklaim bahwa Indonesia merupakan milik Aulia Tarim. Tidak hanya itu, Bapak Haji Roma Irama menegaskan bahwa mereka para Ba'alawi merupakan sekelompok orang yang ingin menguasai tanah air Indonesia dengan dilakukannya berbagai cara yang sistematis, mulai dari dibangunnya makam-makam Ba'alawi di dataran tanah air Indonesia. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Bapak Haji Roma Irama menambahkan bahwa ada juga sekelompok orang yang dengan sengaja memalsukan serta membelokkan sejarah dengan mengklaim bahwa para tokoh bangsa, para pejuang merupakan dari kalangan Ba'alawi seperti Wali Songo serta tokoh bangsa lainnya. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat. Dengan doktrin-doktrin khurafat. Agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj, menemui Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup 1 kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, Roma Irama menambahkan bahwa ada pula kelompok yang membius masyarakat dengan doktrin-doktrin sesat, seperti yang dicontohkan bahwa ada dari salah satu leluhur mereka yang mampu mi'raj sampai 70 kali selama 1 malam.
Hal itulah yang kemudian oleh Bapak Haji Roma Irama dianggap merendahkan kesucian Nabi Muhammad SAW. Ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, "Hei, leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan." Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal yang seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini Munkar wa Nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati, cukup dikasih sepotong surat, nanti kasih tahu sama Munkar wa Nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab. Kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Selain itu, Bapak Haji Roma Irama juga membeberkan bahwa ada juga sekelompok Habib yang menghina para ulama Nusantara dengan membanding-bandingkan kesucian para habaib dengan para ulama pribumi Indonesia. Apa tujuannya ini? Pembodohan, ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal. Sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum. Karena oh inilah turunan Nabi. Tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Dari hal inilah Roma Irama menyimpulkan bahwa tujuan dilakukannya hal tersebut untuk membius serta menipu para muhibbin agar mereka semakin takjub dan terpukau akan kesucian yang dimiliki para habaib itu sendiri. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing. Untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam. Dari pemalsuan kuburan. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu,
Melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Roma Irama, beliau menegaskan bahwa dari analisa yang dilakukan olehnya serta gencarnya gerakan-gerakan para Ba'alawi yang telah dilakukan selama ini, Roma berpendapat bahwa tiada lain tujuan mereka adalah untuk menguasai bumi Indonesia.